saya. Perkenalkan, nama saya Dilaneha. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang cukup menarik untuk dikaji dari sudut pandang etika profesi dan bisnis, yaitu kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif, Pak Maidi. Nah, kasus ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut integritas, tanggung jawab, dan etika seorang pemimpin dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Kota Madiun dikenal sebagai salah satu kota yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai taman kota dibangun, kawasan perkotaan ditata, dan citra Kota Madiun sebagai kota modern semakin kuat. Di balik berbagai pembangunan tersebut, terdapat sosok pemimpin yang cukup dikenal masyarakat, yaitu Pak Maidi, yang menjabat sebagai Wali Kota Madiun periode 2019 hingga 2024. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang aktif, turun ke lapangan, dan fokus pada pembangunan daerah. Selama menjabat, ia sering tampil sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan dekat dengan masyarakat. Berbagai pembangunan infrastruktur dan ruang publik menjadi bagian dari citra kepemimpinannya. Namun, di balik keberhasilan pembangunan tersebut, KPK menemukan dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan selama masa kepemimpinannya. Nah, kasus ini mulai terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penyelidikan atau OTT terhadap dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan Kota Madiun. Dari hasil penyelidikan, KPK menemukan adanya praktik pemerasan terhadap pelaku usaha yang mengurus perizinan di Kota Madiun. Selain itu, ditemukan pula dugaan penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, KPK menetapkan Pak Maidi sebagai tersangka bersama Kepala Dinas PUPR Kota Madiun dan orang kepercayaan Pak Maidi, yaitu Rohim Rudianto. Menurut KPK, terdapat beberapa modus yang dilakukan dalam kasus ini. Yang pertama, pemerasan terhadap pelaku usaha yang mengurus perizinan di Kota Madiun. Pelaku usaha yang membutuhkan izin diduga diminta memberikan sejumlah uang agar proses perizinan berjalan lancar. Kedua, penerimaan gratifikasi dari berbagai pihak yang berkaitan dengan proyek pemerintahan daerah. Nilai penerimaan yang ditemukan penyelidik mencapai sekitar 1,1 miliar rupiah dalam periode 2019 hingga 2022. Ketiga, adanya permintaan dana sebesar 350 juta rupiah kepada Yayasan Stikes Bakti Husada Mulia yang dikaitkan dengan penggunaan akses jalan dan dikemas dalam dana CSR. Praktik-praktik inilah yang kemudian menjadi dasar penetapan tersangka oleh KPK. Nah, jika dilihat dari sudut pandang etika profesi dan bisnis, kasus ini tuh melanggar beberapa teori etika. Teori yang pertama, teori deontologi. Menurut teori ini, seorang wali kota memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat secara jujur dan tidak menyalahgunakan jabatan. Namun tindakan korupsi ini bertentangan dengan kewajiban tersebut. Teori yang kedua yaitu teori utilitarianisme. Korupsi hanya menguntungkan segelintir orang, sementara kerugian lainnya itu dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, tindakan ini itu tidak memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Yang ketiga, teori hak. Pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang adil tanpa tekanan atau permintaan sejumlah uang. Masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh pemerintahan yang bersih. Keempat, teori keutamaan. Seorang pemimpin seharusnya memiliki integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Namun tindakan korupsi menunjukkan karakter yang bertentangan dengan nilai tersebut. Nah, kasus Pak Maidi ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup untuk menilai keberhasilan seseorang pemimpin. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu membangun kota, tetapi juga harus menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Ketika jabatannya digunakan untuk kepentingan pribadi, maka yang dirugikan itu bukan hanya keuangan negara, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, transparansi, pengawasan, dan penerapan etika profesi menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah kasus serupa terulang di masa mendatang. Saya Dilaneha, terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.